Halo, Kunto Adiwibowo di sini, dan kali ini saya akan menjelaskan soal manipulasi di dalam eksperimen. Jadi, sebelum saya bercerita tentang apa itu manipulasi, perlu kita ketahui bahwa eksperimen sebenarnya adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan kausalitas, sebab akibat. Jadi kalau Anda mau cari hubungan sebab akibat, ya harus pakai eksperimen. Apakah misalnya kemarin polisi bilang bahwa anak SMP yang membunuh balita itu gara-gara nonton film horor. Jadi kita harus bikin penelitian eksperimen, apakah semakin banyak nonton film horor dibandingkan banyak nonton film komedi misalnya akan membuat seseorang punya intensi membunuh lebih tinggi misalnya. Nah, untuk membuktikan itu kita harus pakai eksperimen karena eksperimen memenuhi tiga hukum kausalitas. Yang satu, sebab harus berkorelasi dengan akibat gitu. Tapi correlation is not causation. Korelasi bukanlah sebab akibat. Untuk itu ada hukum kedua, yaitu sebab harus mendahului akibat. Jadi ya nggak mungkin kalau sebab datangnya belakangan kan gitu. Akibatnya duluan terus baru sebabnya itu tidak mungkin terjadi. Dan yang ketiga, non-confounding. Non-confounding itu artinya tidak boleh ada variabel lain yang membingungkan kita bahwa sebenarnya yang jadi sebab mana ya? X atau confoundingnya ini gitu. Jadi ini tiga hal yang harus kita perhatikan ketika menyusun eksperimen. Jadi dari tiga hukum kausalitas itu, jika X ada, maka Y ada. Atau jika X absen, maka Y juga absen. Atau jika X berubah, maka Y juga berubah. Nah, ini yang akhirnya kita melakukan manipulasi atau perubahan atau pembedaan secara sistematis pada variabel independen atau X gitu. Jadi X-nya yang dimanipulasi. Tingkatannya harus kita ubah. Sebagai contoh, misalnya eksperimen kecambah pada waktu Anda SD. Teorinya adalah teori fotosintesis. Ya kan, maklum orang komunikasi nggak biasa ngomong fotosintesis. Tapi kalau dari fotosintesis ini, kan asumsinya cahaya matahari menyebabkan tumbuhan memproduksi makanannya, dan ketika ada makanan, tumbuhan bisa tumbuh, kan gitu. Jadi, matahari adalah variabel X. Lalu bagaimana memanipulasi matahari, kan gitu. Atau cahaya matahari, makanya dimanipulasi dengan tempat terang dan tempat gelap. Variabel X-nya yang dimanipulasi. Semuanya harus sama atau konstan. Ini untuk memenuhi prasyarat non-confounding. Semua hal selain variabel X harus konstan atau ceteris paribus. Misalnya, harus sama-sama biji kacang hijau, harus di atas kapas basah, harus 7 hari misalnya. Sama-sama 7 hari. Karena kalau di tempat gelap 14 hari, tempat terang 7 hari, itu akan beda hasilnya. Nah, di sini yang kita maksud dengan manipulasi adalah tadi, pembedaan secara sistematis terhadap level X atau level variabel independen. Untuk kemudian kita melihat perbedaan level itu, efeknya pada variabel dependen. Ini yang dinamakan manipulasi dalam eksperimen. Nah, sebenarnya ada beberapa bentuk manipulasi di dalam eksperimen. Contoh yang pertama adalah environmental manipulation atau manipulasi lingkungan. Ini yang dimanipulasinya lingkungannya, contohnya suhu ruangan, pencahayaan ruangan, atau background noise di dalam ruangan gitu. Jadi lingkungannya yang secara sistematis dimanipulasi. Sebagai contoh, penelitiannya Bell and Baron tahun 77. Ini tentang agresi dan temperatur ruangan gitu. Jadi dari penelitian mereka justru semakin panas, semakin tidak nyaman suhu ruangan, itu orang semakin tidak agresif ketika dia dihina misalnya, ya kan? Karena orang tahu bahwa sumber ketidaknyamanannya adalah suhu ruangan, bukan hinaannya. Tapi kalau justru kita berada di suhu ruangan yang nyaman, terus kemudian kita dihina, kenyamanan suhu ruangan ini membuat kita bisa mengidentifikasi bahwa rasa tidak enak atau negatif feeling ini datangnya dari orang yang menghina. Makanya kita lebih agresif gitu.
Penelitiannya menarik dan masih ada strum-struman. Anda bisa baca nanti. Saya akan cantumkan linknya di deskripsi video ini. Itu tadi environmental manipulation atau manipulasi lingkungan. Lalu kemudian ada juga yang dinamakan stimulus manipulation atau manipulasi stimulus. Stimuli ini berupa video, misalnya Anda nonton video ini terus jadi stres gitu, karena ya statistik, ya metode gitu. Atau mungkin bau, atau mungkin audio, atau visual, atau teks gitu. Jadi ini yang dijadikan stimuli adalah atau yang dimanipulasi adalah stimulinya gitu. Kita baca berita tiap hari. Berita itu bisa jadi stimuli kita. Dan stimuli itulah yang kemudian dimanipulasi. Misalnya, ini berita yang ngeselin, ini berita yang nggak ngeselin. Kemudian apakah orang akan semakin agresif setelah baca berita yang ngeselin dibandingkan yang nggak ngeselin gitu misalnya. Nah, ini penelitian contohnya adalah penelitiannya Bandura yang terkenal dengan Bobo Dolls Experiments istilahnya. Dari penelitian ini Bandura kemudian mengembangkan teori belajar sosial, social learning theory. Stimulinya berupa ada empat, sorry. Real life model, jadi model melakukan agresi terhadap Bobo Dolls. Bobo Dolls itu boneka yang kalau kita tonjok balik lagi gitu. Itu Bobo Dolls. Lalu live action video, jadi apa yang dilakukan itu direkam dalam video, terus kemudian ditonton oleh anak-anak lewat TV. Yang ketiga kartun, jadi modelnya pakai kostum kayak kelinci, terus backgroundnya background kartun. Terus yang keempat kontrol. Kontrol ini mereka menonton yang tidak ada kekerasan. Lalu kemudian anak-anak itu dibawa ke ruangan yang persis sama seperti di video atau live action yang mereka tonton. Dan akhirnya dinilai apakah anak-anak TK itu menirukan apa yang dilakukan model pada stimulus yang mereka tonton. Jadi ini stimulus manipulation. Anda bisa coba tonton videonya, Anda bisa cari di YouTube tentang Bobo Dolls Experiments. Lalu kemudian social manipulation. Kalau social manipulation ini fitur sosialnya yang dimanipulasi. Contohnya adalah penelitian dari Solomon Asch tentang conformity. Jadi Asch kemudian bikin eksperimen yang jadi independen variabelnya adalah jumlah orang di dalam sebuah kelompok yang memberikan penilaian salah secara empiris. Jadi misalnya kalau ditanya ini berapa, ada banyak orang sebelum saya jawab 3, maka saya akan berusaha konform dengan orang-orang yang sebelum saya dan saya juga akan jawab 3 gitu. Dan ini penelitiannya menarik tentang conformity. Yang dijadikan manipulasi adalah social settingnya, social setting atau fitur sosialnya yang dimanipulasi. Yang selanjutnya ada instruction dan priming manipulation. Jadi sebenarnya priming manipulation ini bagian dari instruction manipulation. Ya, priming sendiri adalah pengaruh yang tak sengaja dari pengalaman yang baru saja terjadi pada perasaan, pikiran, dan perilaku kita yang mengikuti pengalaman yang baru saja terjadi tersebut. Contohnya ini, penelitian Bark tahun 96. Dia menyuruh partisipannya memberikan instruksi untuk menyusun yang grup eksperimennya untuk menyusun kalimat dari kata-kata yang di situ ada tua, lambat. Jadi semua kata yang berasosiasi dengan lambat. Lalu di kelompok kontrolnya, partisipan diminta menyusun kata-kata yang netral gitu. Dan ini dibilangnya untuk menilai keahlian berbahasa gitu. Jadi cover story-nya itu. Dan kemudian setelah selesai menyusun, dibilang penelitiannya sudah selesai dan boleh pulang, dan di depan ada orang yang mengukur pakai stopwatch waktu yang dibutuhkan oleh partisipan dari pintu ke elevator atau lift. Itu jaraknya 9,75 meter. Dan ternyata kelompok yang menyusun kata-kata lambat, tua, asosiasi tentang kata tua,
itu berjalan lebih lambat atau lebih lama daripada mereka yang di kelompok kontrol. Dan ini yang namanya priming, gitu. Priming manipulation. Nah, itu contoh dari jenis-jenis manipulasi dalam eksperimen. Dan sebenarnya kita juga butuh yang namanya manipulation check, atau kita memeriksa apakah manipulasi kita benar-benar dipersepsi seperti yang oleh partisipan, seperti yang kita desain gitu. Dan ini biasanya ada pertanyaan di dalam kuesioner. Contohnya kalau saya memanipulasi sumber informasi dalam dua level, level resmi, sumber informasi resmi dan sumber informasi warga. Kemudian saya tanya setelah mereka dapat stimuli itu, dari mana sumber informasi yang baru Anda baca? Kalau ternyata orang menganggap yang warga ini justru dari resmi, berarti manipulasi saya gagal. Dan ini untuk meyakinkan bahwa hasil eksperimen atau perubahan di variabel Y benar-benar merupakan produk dari manipulasi variabel X gitu. Nah, yang terakhir adalah soal realisme. Manipulasi membutuhkan realisme supaya dia punya efek yang kita inginkan pada partisipan. Contoh yang paling bagus adalah eksperimennya Darley and Lathan, Bystander Intervention in Emergencies tahun 68. Jadi ini Darley and Lathan kemudian mereplikasi kejadian yang di New York, pembunuhan Kitty Genovese, yang dimana dia dibunuh selama 30 menit di depan apartemennya. Banyak orang di apartemen, semua orang lihat dari jendela, nggak ada satupun yang nelpon polisi, nggak ada satupun yang nolong gitu. Jadi di sini Darley and Lathan punya hipotesis bahwa semakin banyak bystander, justru semakin kecil kemungkinan atau semakin lambat seorang bystander akan menolong atau melakukan intervensi. Dan untuk membuat realisme eksperimen, dia bilang harus ada 3 syarat. Satu, kedaruratannya harus realistis. Kalau nggak realistis, orang nggak akan percaya. Dan di sini yang dia jadikan kedaruratan adalah rekaman aktor yang mengalami epilepsi gitu. Dan kemudian yang kedua, si bystander, masing-masing bystander harus tidak mampu berkomunikasi dengan bystander yang lain untuk menirukan apa yang terjadi di kejadian Kitty Genovese. Masing-masing orang ada di apartemennya masing-masing, mereka tidak bisa saling berkomunikasi, mereka cuma melihat bahwa, oh, lampu seberang nyala, jendela sana terbuka, itu pasti ada orang, paling orang itu yang akan nelpon polisi gitu. Dan kemudian yang ketiga, harus bisa menilai kecepatan dan frekuensi partisipan dalam bereaksi terhadap kedaruratan. Nah, untuk itu Anda bisa menonton videonya di YouTube tentang The Death of Kitty Genovese dan eksperimen tentang bystander intervention ini. Itu tentang manipulasi di eksperimen, dan jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya kalau ada update dari saya Anda bisa segera tahu. Terima kasih.